solusi. Nah, jadi ini ada Om Ded juga, kami memiliki perusahaan ini gitu lah ya. Artinya dari awal kita komitmen, kita bikin media yang memang betul-betul wadahnya para pengusaha, UMKM, pebisnis dan seterusnya. Yang kami undang juga memang yang concern banget terhadap usaha, bisnis, dagang dan lain sebagainya. Nah, komitmen yang kami jalanin bareng sama Om Deddy Corbuzier bikin podcast Kasih Solusi ini, yaitu kita memberikan wadah atau ruang buat teman-teman atau kawan-kawan yang lagi merintis usaha dan lain sebagainya dapat insight. Makanya waktu itu saya ngundang Ustadz Khalid Basalamah ke podcast karena beliau adalah ya udah dai, pengajar, ustadz dan juga pengusaha sukses. Masya Allah gitu, atas izin Allah. Nah, ngobrol mengenai Azot Resto yang waktu di cabang Condet. Kita ngobrol, Ustadz gimana cara membangun restoran masakan Arab dan seterusnya. Nah, komitmen itu ternyata disambut hangat lah sama audiens kami. Dan respon-responnya juga banyak, yaitu terkait, Ustadz ini kalau memang bisa buat cabang diperluas lagi, luar biasa nih, karena permintaannya dari audiens banyak sekali. Alhamdulillah, singkat cerita, terus nyampe lah di titik ternyata bentuk masukan audiens kami di podcast dan lain sebagainya. Kalau saya lihat sih ya, jujur memang permintaan banyak daerah Jakarta Selatan. Karena dari media itu kita coba pancing ke kolom komentar, banyak sekali Jakarta Selatan. Nah, inilah bentuk apresiasi dari Ustadz Khalid Basalamah menyambut para pelanggannya, mendekat kepada para pelanggannya, buka di daerah sini. Itu sih. Nah, di samping itu juga ya, jujur nggak ada urusan saham di sini nggak, tapi memang komitmen kami di media ingin membersamai pengusaha-pengusaha muslim. Kita support penuh tanpa ada bayaran apapun, karena memang saya sama Om Ded juga komite di situ gitu. Gimana caranya usaha-usaha yang beredar ini yang notabene-nya adalah dimiliki sama pengusaha muslim bisa terus berkembang gitu. Nah, jadi saya hadir pun juga jujur ya atas nama media juga, sama seperti kawan-kawan di sini. Dan berikutnya tamu undangan segala macam gitu sama pelaku ekonomi kreatif. Ditambah terakhir tahun ini alhamdulillah dipercaya sama Pak Sandiaga Uno juga menjadi, bisa dibilang mungkin tanda kutip, tenaga ahli lah ya. Saya lagi jalan sama Kemenparekraf, ya saya lagi jalan bareng karena saya punya travel umroh, saya punya media, itu semua di undernya Kemenparekraf. Jadi saya menjadi tenaga ahli di sana untuk bantu mendukung bisnis pelaku ekonomi kreatif. Jadi mungkin sedikit banyak teman-teman ada yang nggak tahu gitu ya. Plus mentor-mentor UMKM laporan seperti itu. Ya, Repi. Mas Dery, boleh minta tanggapan nggak? Kemarin kan sempat viral dengan Mbak Widi yang main gitar. Terus netizen juga pada nggak ternyata Mas Dery sekarang tampilannya seperti ini. Mungkin dari Mas Dery seperti apa? Siap. Itu kan video lama ya. Video saya sama Widi Vieira itu kan udah video tuh abis kita pulang dering satu inbox lah waktu itu. Terus ya memang digoreng gitu kan, digorengnya dalam artian ngapain lo sekamar sama Widi. Itu wah ya, DM-nya jujur banyak banget masuk gitu ya. Ya bolehlah saya coba luruskan gitu ya. Maksudnya itu satu video lama, dan yang kedua nggak ada hubungan gimana-gimana lah. Maksudnya ya kita bikin video syuting di kamarnya Raka Vieira waktu itu ya, habis dahsyat terus nunggu untuk manggung ke berikutnya gitu ya. Artinya akhirnya sempat diundang sama Om Helmi Yahya bahas itu gitu dan lain sebagainya. Di Denny Sumargo juga diundang bahas itu gitu. Ya sebenarnya tahun 2008 sampai 2010-11 itu kan memang saya ngeband ya, jadi basis di grup band Vieira. Nah dari situ bahkan ada nyambung juga nih kenapa ada di sini juga gitu, membersamai Ustadz Khalid Basalamah. Ya sekaligus juga sempat ada berita yang masuk juga waktu itu kan Widi yang ini haknya dia sih sebenarnya ya, di panggung apa jadi kemana-mana tuh buka baju di panggung apa segala macamnya. Om Helmi yang ngundang di podcast, makanya jadi rame lagi. Jadi sebenarnya gimana sih, bukannya waktu itu lu sempat statement di podcast juga pas lagi ada pembahasan mengenai Vieira, Widi katanya udah sempat mau belajar agama sama Ustadz Khalid Basalamah. Ini ada korelasinya sebetulnya. Saya bilang terus tiba-tiba viral, mana nih katanya Widi belajar agama tapi ternyata di panggung begitu begini gitu. Wah, saya nggak tahu. Soalnya waktu itu memang Widi sempat cerita pengen ikutan pengajian sama Shirin Sungkar sama Teguh Wisnu di Ustadz Khalid Basalamah. Ya sebenarnya sih itu sih poin-poinnya. Ini jadi sempat ramai di media juga. Dari mulai dulunya saya pemain bass di grup band Vieira, sempat ada satu media juga ngangkat mengkutip bahwa kita pernah satu pengajian, ada foto Widi juga kesebar bareng sama Shirin Sungkar, berhijab, rame lagi, digoreng lagi, wah Widi sekarang udah hijrah segala macamnya. Nggak lama di panggung
rame lagi tentang yang buka baju segala macam. Oh itu urusan pribadi ya, saya juga nggak tahu. Tapi kalau Mas Diri untuk dunia hiburannya sendiri mungkin maksudnya udah sejauh mana dan mau balik lagi nggak sih, maksudnya kayak Apa meninggalkan gitu ngeband gitu ya? Silau atau maksudnya Slow Seven, Sakti sendiri kan pernah manggung balik reuni sama band lamanya gitu Mas Diri. Ya, jujur saya begitu belajar agama ya mungkin sekarang istilahnya hijrah lah ya, dari tahun 2017 gitu kan. Setelah di Viera, habis itu ke VJM TV dan lain sebagainya, penyiaran radio gitu bareng sama Vincent Rompi sama segala macam. Kita di dunia radio lah. Habis itu di tahun 2017 saya bilang sama Vincent, gue cabut deh, gue pengen belajar agama lah. Vincent tahu kok. Udah, akhirnya komit sih. Saya punya ideologi yang memang nggak pengen bermusik lagi. Gitu. Saya udah ninggalin dunia musik, saya udah menjauhi musik dan seterusnya. Jadi waktu diundang Om Deddy Corbuzier di podcastnya juga, di Corbuzier podcast juga sempet tuh pinggir jurang tuh Deddy, Om Ded mojok-mojokin, kenapa lu nggak mau ngeband lagi, kenapa lu nggak mau gitar lagi segala macam. Nggak Om, memang gue lagi nggak pengen. Jadi kalau ditanya balik ke dunia entertainment, nggak sih. Gitu. Saya nggak ngambil, pengen dagang, pengen bisnis, pengen usaha, dan menurut saya pribadi ya, ketika saya coba ada di musik, saya pribadi nggak maksud untuk yang lain, bisa jadi yang lain berbeda, malah melalaikan saya, menjauhkan saya dari agama. Kalau dari saya. Tapi untuk komunikasi dan ketemu sama teman-teman Viera ya. nostalgia bareng itu. Oh iya. Saya pernah ngundang Trian, drummer Viera waktu itu ke podcast, pernah. Trian juga udah enggak ya. Ya alhamdulillah masih di unfollow sama Kevin. Itu yang nanya minggu jurang nih, gue jujur dari sini. Masih di unfollow ya, sama Willy juga kayaknya. Tapi berhubungannya baik, kalau ketemu masih. Kalau sama Kevin udah nggak tahu ya. Saya sih nggak pernah menganggap musuh ya. Tapi kalau Widi saya masih WhatsAppan, masih Widi nanya-nanya. Kalau ini dalilnya gimana Der? Kalau ini kayak gimana Der? Gitu. Makanya semoga terus Allah satakan hidayah gitu ya. Masih. Gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya, saya nggak pernah. Ya jujur, ya mungkin ada teman-teman media ya. Saya nggak pernah menutup. Meskipun ada yang bilang kayak, kok lu jadi ada jauh. Saya welcome gitu. Tapi saya WhatsApp Kevin, chat Kevin nggak salah juga nggak dibahas, udah. Padahal saya mau ngajakin silaturahmi. Udah ngeri kali saya buat tahu. Ya. Sama Kevinnya aja kayaknya harus kontak atau gimana sih? Enggak lah. Ya terakhir sih kan waktu itu kan ceritanya kan pas saya mau lagi OTW tidak siang, ini cerita aslinya nih. Yeah. Waktu itu media ini banget sih, carut marut banget. Iya, maksudnya juga waktu itu pas mau minta ditanyain juga, saya juga lagi malas nanggepin. Ya udahlah, sekarang udah santai banget gitu. Kan terakhir hubungan itu kan semenjak pas saya lagi mau OTW ke Dasyat, udah panasin mobil jam 6 pagi, tiba-tiba nggak usah deh hari ini, kamu di rumah, lu di rumah aja gitu. Waktu itu lewat BBM ya kalau nggak salah ya. Masih BBM? Iya masih. 2010 akhir. Oh masih terkenang banget ya? Enggak, udah lama. Ya udah itu, habis itu cara komunikasinya ya mungkin kalau bahasa kasarnya disudahi lah. Dipecat. Iya dipecat. Makasih ya. Daripada dilembutin udah. Iya tahun 2010 itu. Jadi sebenarnya silaturahmi nggak terputus. Enggak lah. Cuman nggak dibalas. Nggak tahu iya kali. Iya gitu ya. Saya sih masih ngajakin Vin mampir di podcast gitu. Vin mampir, aku lupa ya di WhatsApp apa segala macamnya gitu di DM. Nggak dibahas. Ya ini yang akhirnya jadinya kan media-media namanya apa sih? Kevin Aprilio. Ardilovar. Enggak. Tuh, assalamualaikum bro, gimana kabarnya? Sehat? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Nggak dibahas. Ya kan saya kan cuma silaturahmi. Betul. Gitu, cuma kan nggak Artinya tahu. peluang untuk reuni lagi dengan Viera udah nggak ada. Dari saya, karena kan saya nggak bermusik. Oh. Gitu. Saya sama Uki Kausar gitu kan, kita satu pengajian Uki Noah sih. Iya. Noah tuh. Kita komit lah, pengen dagang aja Ki. Ya udah kita usaha aja deh.
Gitu. Kalau Mas Sakti, Sakti. ya, itu kan ya nggak tahu pilihannya dia kan. Kalau tadi sempat saya dengar kata-kata Mas Sakti gitu kan, Mas Reza, Peter Pan, Noah gitu kan, dia balik lagi apa segala macamnya saya nggak tahu. Cuma saya sama Uki kalau mewakili teman-teman kawan-kawan musisi, gitu. Saya sama Uki saya mau berkomit karena kami berteman, kami satu pengajian dan seterusnya. Gimana Ki lo? Enggak lah, udah kita dagang aja deh, usaha aja, bantu UMKM aja deh. Sudah, bapak-bapak. Ya, sudah. Udah nggak diundang lagi ya. Nah, makasih.